Shalom Jemaat GKI dimanapun saudara berada. Peristiwa-peristiwa yang sulit dipahami kadangkala memang terjadi dalam hidup kita, dan kita hanya bisa maju untuk menghadapi namun tidak dapat mengelak atas pengalaman tadi. Anda mungkin saat ini sedang juga berada dalam situasi sakit atau kematian yang sedemikian dekat dengan diri kita. Dan pada saat itulah iman kita diuji dalam batas yang paling akhir. Hasilnya bisa saja menang atau kita kalah. Lalu apa yang patut kita lakukan? Untuk itu marilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, bimbinglah kami melalui sabda yang hari ini akan kami renungkan. Biarlah teladan Tuhan Yesus Kristus membangkitkan kekuatan surgawi dalam diri kami, insani yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39 bersabda demikian. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bersama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tertullianus, seorang bapak gereja, pernah berkata bahwa setiap orang pasti memiliki taman Getsemaninya masing-masing. Sebagaimana Tuhan Yesus, Anda pun bergumul untuk menghadapi sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Pada situasi ini, Anda mungkin merasa sendirian. Sekalipun Yesus ditemani oleh 3 orang muridnya, namun Yesus harus bertempur sendirian untuk memanggul salib. Ia merasa sangat kesepian, karena para murid yang diharapkan untuk menemani terlalu lelah atas rentetan drama yang terjadi di kisah sebelumnya. Anda pun mungkin juga merasa hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus rasakan. Ada situasi di mana orang-orang yang Anda harapkan dapat menolong Anda justru absen pada saat Anda mengharapkan kehadiran mereka. Namun pada saat yang sama Yesus pun merasakan kehadiran Sang Bapa, sekalipun Sang Bapa hadir dalam diam. Dalam diam, bacaan hari ini jelas menunjukkan bahwa Sang Bapa hadir menanggapi doa Yesus. Sekalipun dalam diam, Sang Bapa menemani Yesus untuk berani menerima panggilan kasih yang mulia, yang menentukan nasib hidup semua umat manusia, yaitu jalan kematian salib. Oleh karena itu, bagi Anda yang hari ini mungkin sedang menghadapi pergumulan dan Anda berdoa serta Anda merasa sendirian, percayalah bahwa Bapa di surga sedang hadir menemani Anda, sekalipun hanya dalam doa yang seolah-olah Allah diamkan. Dalam diamnya Sang Bapa, Allah hadir menemani Anda. Anda tidak sendirian saat menghadapi kesulitan. Itulah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari ayat bacaan kita hari ini adalah kekuatan yang bangkit dari percaya. Yesus memanggil Allah sebagai Bapa. Panggilan Bapa kepada Allah ini menunjukkan rasa percaya Yesus kepada keputusan Allah. Yesus juga mengajarkan kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa, guna menunjukkan rasa percaya dan rasa intim sebagaimana anak kecil yang menyapa ayahnya. Anak kecil hanya cukup
meletakkan rasa percaya kepada sang ayah, sekalipun ia seringkali tidak memahami apa maksud rencana orang tuanya. Sekalipun keputusan Bapa tidak sepenuhnya dapat Yesus pahami, namun sang anak tetap mempercayai bahwa apa yang direncanakan oleh Bapanya pasti sungguh amat baik adanya dan layak untuk dijalani. Oleh karenanya ayat ke-42 menulis, lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yang ketiga, oleh karena jalan yang akan Yesus jalani ini sungguh amat berat, Tuhan Yesus menghadapinya dengan berdoa. Dalam doa manusia berada di pintu surga. Dalam doa manusia menghadapi pertempuran di dunia. Dalam doa kita dimampukan oleh Bapa untuk tetap tegak berdiri saat menghadapi kenyataan yang paling pahit. Dan dalam doa pula manusia dimampukan untuk bangkit berdiri. Oleh karena itu, setelah ketiga kalinya Yesus berdoa, Yesus berkata pada ayat yang ke-45 dan 46, "Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Maka bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Inilah waktunya untuk tidak lagi merasa takut. Inilah waktunya untuk bangkit dan berjuang. Meninggalkan situasi nyaman kita, meninggalkan rasa takut kita, dan beroleh keberanian untuk menghadapi kenyataan. Sekalipun kenyataan memang terasa berat. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita suatu keberanian surgawi untuk menghadapi penderitaan dan kesulitan di dunia. Renungan hari ini sengaja saya dedikasikan bagi para pejuang yang sedang menghadapi situasi terminal tak terelakkan, seperti rasa sakit maupun kematian. Terima kasih kepada Ibu Esther yang telah mendedikasikan pergumulannya, sehingga dapat menjadi saksi nyata bahwa ayat yang kita baca hari ini bukanlah isapan jempol semata atau hanya teori belaka. Dalam situasi sakitnya yang terminal, Ibu Esther mengalami bahwa ia tidak sendirian. Ia berjuang melawan sakitnya dan perjuangannya bukanlah sia-sia. Perjuangan Bu Esther kiranya dapat menjadi warisan iman yang menguatkan banyak pribadi tatkala menghadapi pergumulan yang berat. Situasi sakitnya justru membuka bejana tanah liat yang fana itu agar nampak nyata bahwa kekuatan yang luar biasa ini adalah harta mulia yang berasal dari Allah. Semua pasti mengalami masalah, saya mengalami masalah memang di tangan saya, di kaki saya ini. Sama kadang-kadang di hari itu memang dari hasil ilmu seperti itu. Itu saya anggap ini sebagai sahabat. Saya jalani. Kalau saya satu, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus minta pada Tuhan supaya Tuhan memberi saya kekuatan, memberi saya kemampuan, dan selalu saya bersemangat. Itu suatu saya selalu tiap hari, tiap pagi, tiap malam, tiap saat kalau ingat saya langsung Tuhan saya gitu terus. Dimanapun saya berada pun saya duduk WA itu Tuhan beri saya kekuatan. Saya selalu bilang begitu. Saya hanya satu berhadapan yaitu saja. Saya tidak tahu kapan Tuhan nanti gimana, kan rencana Tuhan kita tidak tahu ya. Tapi satu permintaan saya harus berhadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak lain, ya sudah, saya terima gitu. Karena saya merasa selama ini saya kayak seperti tidak ada Tuhan. Kebutuhan saya, obat-obat saya, itu orang tidak kenal ngirim misalnya. Teman saya bisa ngirim misalnya itu akar-akar itu. Saya sekarang kalau habis ditanyai, dubumu habis enggak? Jadi kan carinya susah. Oh, fisik saya gitu. Saya kan ya sungkan, mau tak bayar nggak mau misalnya. Mikir bayar.
aku melihat kamu sehat, wis berkat bagiku, aku makasih. Itu teman saya SD. Saya sampai di sini tuh tidak bisa ngomong terima kasih tuh. Saya merasa di lingkungan saya tuh orang makan melayani saya merasa seperti itu. Jadi itu membuat semangat saya tuh makin ini. Karena saya merasa saya sangat diharapkan. Ya, terima kasih, mungkin pandang-pandang ada yang lain. Kiranya kita dapat meneladan Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi pergumulan kita masing-masing. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam situasi yang sulit dan berat, bagi mereka yang bergumul dengan sakitnya, bagi mereka yang bergumul saat menghadapi kematian terasa sedemikian dekat di depan mata. Kami berdoa untuk Ibu Esther, kiranya Tuhan berikan kekuatan baginya. Kami juga berdoa untuk Ibu Sutanti yang saat ini menghadapi rasa sakit dan harus dirawat jalan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan menghadapi sakitnya di usia yang sudah sangat lanjut tersebut. Juga ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang hari ini bergumul baik dengan rasa sakit, menghadapi kematian, ataupun juga menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah, keputusan-keputusan yang sangat riskan dalam hidup. Tuhan sungguh itu membuat kami khawatir dan ketakutan. Namun firman hari ini memberikan kami kekuatan bahwa di setiap perkara ada rencana Tuhan yang sungguh amat mulia, yang patut kami jalani dan kami perjuangkan dengan berani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah akan penyertaan Roh Kudus. Amin.